Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Dengarkan baik-baik. Yang pertama, datang malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang sudah bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Maka yang sudah bersedekah ini nanti pulang dapat ganti insyaallah. Tapi Allah itu maha adil. Yang enggak sedekah dikirim malaikat juga. Yang belum sedekah Allah kirim malaikat. Bunyi doanya begini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau lagi live TV. Yang satu lagi malaikat berdoa, bunyinya begini. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Orang yang tidak bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Yang belum sedekah angkat tangan. Awas, insya Allah semuanya bersedekah insya Allah. Amin ya rabbal. Allahumma a'ti mumsikan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Saudara kami yang sudah bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Rezekinya berlimpah, mobilnya banyak, duitnya banyak, suaminya selamat dari pelakor. Dari bunyi aminnya tersirat kekhawatiran yang sangat tinggi. Insya Allah. Bagi yang belum bersedekah, bukakan pintu hatinya ya Allah. Itu Pak Ustadz, duit kami yang dalam kotak itu nanti dipakai untuk apa? Pembangunan gedung Ghaithul Ibad yang ketiga. Peletakan batu pertamanya oleh Ustadz Abdul Somad. Tolong saya, bisa tolong saya. Soalnya kalau bangunan ini nggak berdiri orang akan nanya, siapa yang meletakkan batu pertamanya dulu? Saya biasanya nggak mau meletakkan batu pertama. Terus tadi Ustadz kok mau meletakkan batu pertama? Nggak berani ngelawan Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Beliau perintahkan letakkan Ustadz Somad. Sami'na wa ata'na. Tapi hati saya bergetar. Tapi setelah sampai di sini melihat banyak ibu-ibu, saya yakin dan percaya. Karena walaupun laki-laki yang cari duit, laki-laki yang pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang, tapi yang megang uang ngaku. Maka insya Allah gedung ini akan selesai dengan segera insya Allah. Amin. Ini ngomong-ngomong kotaknya kok nggak ada yang naik ke atas, padahal di atas inilah ikan yang besar-besar. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba. Ternyata yang di atas nyumbangnya nggak pakai duit, tapi pakai transfer banking. Di mana bisa kita transferkan? Kirim ke BSI Bank Syariah Indonesia nomor 7098624583 yang melalui BRI 2123010001143000 atas nama Yayasan Ghaithul Ibad. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Hadis yang kedua, bagaimana ceritanya? Bahwa orang-orang yang bersedekah ketika Nabi Muhammad melewati peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada orang yang panen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi. Biasanya kalau sawit panen 10 hari baru tumbuh lagi. Biasanya kalau padi panen 6 bulan baru tumbuh lagi. Biasanya kalau pisang panen, enggak tahu saya. Tapi ini begitu panen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apa ini Jibril? Kenapa dipanen tumbuh lagi? Inilah pahala orang yang bersolawat, bersodakoh. Siapa yang nyumbang 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, besi, pagar, pasir, 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, mengalir pahalanya nggak putus sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ngaji di sini adalah anak-anak akidah Ahlussunnah wal. Sudah dipotong.
Ahlus sunnah akan punah dari Indonesia. Datang sekuler, datang liberal, datang komunis, datang ateis, datang agnostik, datang wahabi, datang syiah, datang murjiah, datang qadariyah, datang jabariyah. Mana pembela Ahlus sunnah? Pembela Ahlus sunnah akan datang dari gedung 4 lantai Ghausul Ibad. Tapi kami bukan kiai, kami bukan ustadz, kami nggak hafal Quran, kami nggak bisa baca kitab. Nggak usah, nggak penting. Baca kitab, ngapal Quran, itu urusan kami, biar kami aja. Terus urusan kami apa Pak Ustadz? Kirim semen. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang akan menolong kita setelah kita mati nanti, insya Allah. Semua kita ini akan mati. Orang kaya mati, pejabat jangan kuat-kuat banyak. Polisi ada ibu polisi, ustaz semua kita akan mati. Lalu apa yang akan mengalir pahalanya? Yang mengalir adalah sholat, sodako. Berikutnya hadis yang ke-3. Sampai berapa ini Pak Ustadz? Sampai jamaahnya ngantuk. Hadis yang ketiga ada dalam Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Hadiri tablik akbar yang akan diisi ceramahnya oleh almarhum Abdul Somad. Bisa? Putus. Ibu yang rajin baca Yasin kalau meninggal putus. Pejabat-pejabat yang punya kekuasaan kalau mati putus. Tapi ada yang mengalir. Apa yang mengalir? Shadaqatun jariyah. Anak-anak ngapal Quran 30 juz, 1 hari murojaah 2 juz, 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam. Memang jam-jam segini susah mikir memang. 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali non-stop dapat kiriman pahala. Mau dapat kiriman 1 bulan 2 kali khatam? Mau dapat kiriman 1 tahun 24 kali khatam? Kirim semen. Ini Ustadz Somad dari tadi, saya nggak dapat apa-apa kalau gedung ini berdiri. Nama saya nggak ada di yayasan. Saya bukan pembina, saya bukan pengurus, saya bukan anggota. Saya hanya ingin dapat amal jariyah. Kalau saya mati masuk kubur, pahala anak-anak yang hafal Quran, yang baca kitab mengalir ke saya. Amin. Dari bunyi aminnya seperti kurang setuju. Pas tadi saya bilang semoga kita mengalir, amin. Pas saya bilang mudah-mudahan saya dapat, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 meter tanahnya 5 juta. Tapi tanah sudah bebas. Malah tadi saya baca ada yang nyumbang 50.000 diterima. Loh, 50.000 berapa? 1 senti. Saya seumur-umur hidup baru ini ada nerima wakaf 1 senti. 1 senti. Jadi yang nyumbang 50.000 itu kuburnya sempit sekali, 1 senti. Tapi yang nyumbang 5 miliar kuburnya sejauh mata memandang. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang kaya raya. Sudah ganteng, bisa hadroh, baca kitab, hebat maulid, hafal syair, kaya raya, istrinya. Berikutnya yang ke Allah bertanya kepada orang yang sudah mati masuk di dalam liang lahat. Lalu Allah bertanya, hai jenazah-jenazah, mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Jawab mayatnya. Ya. Ternyata mayat-mayat itu mau hidup atau enggak? Mau. Dan ketika ditanya Allah, hai mayat-mayat, kalau kamu hidup kamu mau apa? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib
berikanlah saya hidup walaupun hanya 1 detik. Seandainya kamu diberi waktu 1 detik, kamu mau apa? Fa'as-sadaqah, kami mau bersedekah. Begitu mereka dihidupkan. Apakah orang mati bisa hidup lagi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Begitu mereka dikasih hidup, langsung 1 detik mereka manfaatkan, langsung mereka kirim, transfer ke Yayasan Ghauthul Ibad. Jadi yang masih hidup, ini jamaahnya masih hidup. Tolong kalau masih ada kesempatan selagi hayat di kandung badan. Saya nggak bisa pakai duit Pak Ustadz, kan ada mana kris. Nanti tolong panitia yayasan tempelkan kris, karena sekarang di toko-toko sudah ada tulisan bisa bayar pakai kris. Cabut kris. Nanti kalau sudah ada kris Ghauthul Ibad, langsung ambil, langsung scan, langsung keluar rekening BSI, langsung pencet, transfer. Habis ngetransfer nangis. Kamu ingat almarhumah ibu? Nangis kenapa? Salah pencet. Rencana mau transfer nolnya 5, ternyata yang terpencet 6. Akhirnya yang masuk rekening 1 juta. Rencana 100.000, yang terkirim 1 juta. Mau minta lagi ke yayasan, malu. Akhirnya nangis. Ini kalau dilihat dari senyumnya, ini jamaah ini kalau dilihat dari senyumnya, ini tabungannya paling dikit 100 juta. Ustaz tahu dari mana? Orang kalau lagi nggak punya duit, nggak bisa senyum lepas seperti ini. Setengah mati kita mancing, nggak bisa senyum. Paling-paling senyumnya tertahan. Ini bisa lepas begini. Ini antara 100 juta dengan 1 miliar. Dan ini orangnya nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Banyak. Terpencet, terkirim, tertransfer 100. Yang ada di bank BSI 100 juta. Yang ditransfer 1 juta. Pertanyaannya, berapakah uang yang tinggal di bank? Uangnya di bank 100 juta, yang ditransfer ke Ghauthul Ibad 1 juta. Pertanyaannya, berapakah yang tinggal di bank? 99 juta. 99 juta. Terus pas nanti malam tidur, bismika Allahumma ahya wa amut betulan mati. Pertanyaannya, yang dibawa mati yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang kalian bawa mati, Pak. Yang 99 diambil ini. Betul, Bu? Betul katanya. Yang transfer ke Ghauthul Ibad ibu 1 juta. Bismika Allahumma ahya wa amut aku mati. Uang ibu yang ibu bawa mati berapa? 1 juta. Yang tinggal untuk bapak 99, Pak. Mahar cuman 10 juta. Aduh. Tapi saya nggak mau gara-gara ceramah ini lalu merusak kemesraan kalian, Besti. Jangan sampai pulang dari sini nanti bapak minta kopi. Mana kopi, Mak? Gak ada, buat sendiri. Ternyata buku tabungan saya kamu simpan, tujuannya udah Ustaz Somad sudah bocorkannya tadi. Tolong Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, Ustaz Somad jangan diundang lagi. Dia Ustaz provokator, hanya ingin merusak cinta kita, sayang. Yang ketawa malah anak-anak. Kayak paham aja. Saya nggak ingin merusak hati kalian, guys. Saya hanya cuman mau kita kalau mati punya bekal. Di antaranya adalah yang siap mengalir. Kita bukan penghafal Quran, kita bukan ahli kitab, kita bukan orang yang hebat baca kitab kuning, kita bukan seperti Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani yang videonya di mana-mana ditonton, muridnya kemana-mana. Kita hanya punya satu harapan. Harapan kita adalah Somad.
Aduh, mati kita. Semoga Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Sampai 1 kilo ke depan untuk Jamaah kita ini panjangnya 1 kilometer ke depan. Yang nggak percaya, ukur sendiri. Kepada jamaah yang tidak melihat saya secara langsung, kalian yang ada di belakang sana, sesungguhnya kalian cukup melihat saya dari layar-layar yang sudah dibuat. Kenapa? Karena di layar itu saya lebih putih. Saudara yang dimuliakan Allah, saudaraku yang ada di balik-balik perumahan sana, walaupun kalian melihatnya secara online, tidak secara langsung, tapi ingatlah, kalian masuk surganya offline. Saudaraku yang ada di sana, walaupun kalian gak dapat tenda, walaupun kalian gak dapat karpet, walaupun kalian gak dapat kipas angin, walaupun kalian kepanasan, Abdul Somad di sini dingin, ada tendanya, ada karpetnya, ada pentasnya. Kalian yang di sana kepanasan, gak ada alasnya, gak ada atapnya, boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga dari Ustadz Somad. Amin kan? Aduh. Memang susah ya ngomong sama orang yang terlalu jujur ini. Maksud saya mau menyenangkan hati mereka. Saya kan disuruh nyapa mereka. Ya kita doakan mereka. Yang di sini malah ngaminkan. Insya Allah kita semua masuk surga bareng-bareng. Berikutnya yang ke. Saya tahu yang kelima. Terus kalau tahu kenapa Ustaz nanya? Saya mau ngetes jamaah ini masih sadar atau enggak. Kalau jamaahnya masih sadar, dia bilang 5. Tapi kalau nggak sadar, terserah Pak Ustaz, yang penting cepat pulang. Udah lama kali nunggu, udah mau pipis dari tadi udah. Berikutnya yang ke-5. Dawu mardakum bis sadaqah. Kalau kamu ada yang sakit, maka obatilah dengan sedekah. Ada seorang ibu-ibu, istri perempuan, di dalam rahimnya ada kista sebesar duit logam. Kata dokter, ini kistanya mesti diangkat, Bu. Terus kalau diangkat gimana? Kalau kistanya diangkat, rahimnya ikut. Dan kalau rahimnya ikut diangkat, berarti nggak bisa melahirkan. Si ibu nangis. Suaminya senyum. Hadroh malah senyum juga. Kok senyum mereka? Ustaz tanya sama anak Hadroh. Akhirnya ibu ini tahu hadis Nabi Muhammad SAW. Dawu mardakum bis sadaqah. Ibu ini pun sodakoh. Akhirnya pergi lagi ke rumah sakit, medical check up, dicek up, di ronsen, diteropong. Ternyata kistanya mengkerut, mengecil, hilang. Dan kata dokter, ibu nggak perlu operasi, kistanya nggak perlu diangkat, rahimnya selamat, dan ibu bisa melahirkan, punya anak lagi. Ibunya senyum, suaminya nangis. Ibu paham? Adik-adik paham? Kalau pura-pura nggak paham. Anak-anak pesantren ini cerdas, kitab aja mereka baca. Ibu kalau mau cari mantu, cari yang alumni Ghausul Ibad. Saya kalau mau cari mantu, ini saya booking dari sekarang. Masalahnya anak saya laki-laki semua. Saya doakan ibu dapat mantu yang soleh-soleh. Seorang ibu datang menemui saya. Ustadz Somad bisa ketemu Ustadz di mana? Di masjid. Kenapa saya ketemunya di masjid? Soalnya kalau ke kafe takut saya yang bayar. Di kafe nanti kena fitnah. Akhirnya bawa ke masjid. Ada apa, Bu? Si ibu nangis. Ustaz, ibu kenapa nangis? Anak saya, Pak Ustaz. Kenapa anaknya? Ini anak saya. Gawat ini, jangan-jangan mau dikasih ke saya. Kenapa anaknya, Bu? Anak saya udah nikah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Anak saya sudah punya suami, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pecandu narkoba. Innalillah. Nasi sudah jadi.
Mantu pecandu narkoba, ibu masih cerita bubur lagi. Nasi sudah dari tai ayam. Mudah-mudahan ibu punya mantu yang soleh-soleh. Lihatlah mereka yang soleh-soleh, ganteng-ganteng, so sweet. Sampai mana tadi ceritanya? Bahwa kalau ada sakit-sakit, ke rumah sakit, sudah. Minum madu, sudah. Habas sauda, sudah. Herbal, sudah. Dukun, sudah. Oh, jangan ke dukun. Orang dukun aja ke rumah sakit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan dawu mardakum bis shadaqah. Ada seorang warga negara Saudi Arabia, disebutkan dalam kitab Syekh Mahmud Al-Misri, judul kitabnya Gharaib wa Taraib Sa'ah wa Sa'ah. Seorang perempuan ini orang kaya, pergi ke Amerika. Kata dokter di Amerika, pulang ke rumah tidur enak, makan enak. Ibu kalau pergi ke rumah sakit, tiba-tiba dokternya ngomong pulang ke rumah tidur enak, makan enak, itu artinya nggak lama lagi. Saya nggak ada ngomong begitu, nggak ada obatnya. Akhirnya dia pulang, dia ingat hadis Nabi, dawu mardakum bis shadaqah. Dia sodakoh. Sebelum final medical check up, dari ujung rambut ke ujung kaki, terbang lagi ke Amerika. Sampai di Amerika dokternya heran, kamu makan apa? Lontong sayur. Kamu minum apa? Teh manis. Kenapa? Karena badannya sehat. Dokternya heran. Ternyata tidak ada yang sulit bagi Allah. Dengan dia bersedekah, orang yang menerima sedekahnya berdoa, doanya dikabulkan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Mudah-mudahan saudara kita yang sakit diangkat Allah penyakitnya. Suami ibu kalau sakit, layani dengan baik, muliakan dia, jangan ejek dia, jangan jatuhkan mentalnya. Ini suami sakit, mentalnya dijatuhkan. Sabar ya mas, insya Allah 3 hari lagi meninggal. Jangan begitu. Bantu sedekah, bawa dia ke kiai, didoakan kiai, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ya Syafi yang maha menyembuhkan, Ya Kafi yang maha mencukupkan, Ya Mu'afi yang maha menyehatkan, Isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit ya Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit yang menyembuhkan hanya Allah. Tapi jangan lupa ikhtiar. Jangan nanti nggak mau ke rumah sakit, pas ditanya kamu sakit ya, kenapa nggak ke rumah sakit, serahkan pada Allah. Nggak bisa begitu. Karena Islam ini ahli sunnah wal jamaah mengajarkan berobat. Likulli da'in, setiap penyakit dawa ada obatnya. Fatadawu, maka berobatlah kamu. Ya Allah, sehatkan semua jamaah ini ya Allah. Ini jamaah ini sehat-sehat semua. Dari mana Ustadz tahu jamaah ini sehat? Itu mereka bisa berdiri di belakang. Kalau sakit mana bisa berdiri? Itu berdiri semua, Masya Allah. Kalian jamaah yang berdiri, jangan merasa berkecil hati, jangan merasa kami ini dianaktirikan, tidak. Kenapa? Karena saya berdiri juga. Bedanya kalian kan cuma berdiri diam aja, paling-paling ketawa sedikit. Saya berdiri sambil ngomong lagi. Berikutnya yang ke-6. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, matahari, bulan, bintang bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu, ini enaknya ceramah di Ghausul Ibad, kita baca ayatnya nyambung. Di tempat lain wa idzal quburu, ya kuburan. Wa idzal quburu bu'sirat, ketika kubur dibangkitkan. Alimat nafsum, Masya Allah. Ini enaknya kalau kita ngaji rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Kenapa? Dia tinggal. Ternyata setelah bangkit dari kubur, dan ketika itu panas terik, matahari sejengkal dari ubun-ubun, panas. Ada
ada yang tenggelam karena keringatnya. Tapi ada orang yang dapat naungan tenda. Apakah di akhirat ada penyewaan tenda? Nggak ada. Tukang sewa tenda pun mati nggak bawa tenda. Betul? Lalu siapa yang dapat tenda? Ini hadis yang ke-6. Yang dapat tenda adalah kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Yang dapat tenda adalah orang yang bersedekah. Nanti kalau Bapak Ibu melihat ada nanti orang yang di akhirat di padang mahsyar itu dia tenang, adem, ayem, nggak kepanasan, temboknya di atas beton kayak flyover. Itu berarti yang nyumbang ke gedung Ghausul Ibad 1 miliar. Amin. Kalau nanti Bapak Ibu ada ngelihat orang yang di padang mahsyar nggak kepanasan tapi temboknya kain, itu berarti nyumbangnya 10 juta. Kain kayak gitu, nggak tahan lama. Kalau nanti Bapak Ibu di akhirat ada ngelihat orang yang di padang mahsyar, itu kayak adik yang di belakang pakai kardus, itu yang 5.000. Beliau kepanasan dipakai, nggak apa-apa deh. Kalau ibu nanti ngelihat ada yang di padang mahsyar pakai kresek, itu yang Naka kotak-kotak yang tadi tolong periksa berapa yang pakai kresek, berapa yang pakai karton. Tapi saya husnuzon ini semuanya nanti di bawah flyover. Sama seperti kalau sedang hujan lebat, itu kan di bawah flyover rame kan? Nunggu. Saya juga gitu di Pekanbaru. Kalau lagi hujan saya nunggu pakai motor. Ustaz naik motor. Oh iya, saya memang suka motoran. Cari aja di YouTube, Ustaz Somad naik motor, langsung nampak. Knalpotnya disunat, bunyinya bep, 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 bep. Pas lagi lewat di depan rumah dia bep. Saya suka motoran. Kalau di Pekanbaru saya naik motor karena saya dapat kabar motor yang nggak dibawa touring dalam 2 bulan ditarik oleh negara. Saya motoran, sore-sore motoran, jalan. Ustaz nggak takut nanti didatangin orang? Saya kan pakai helm hitam. Helm hitam, baju hitam, celana hitam, man in black. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Bahwa kita ini nanti akan ada naungannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang bernaung di bawah sedekah, insyaallah. Berikutnya yang ke-7. Adik-adik bisa diingat dari 1 sampai 7? Nanti saya minta satu orang naik ke atas, ulang dari awal sampai akhir. Karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang ke-7, shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Mau mati husnul khatimah? Mau mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah? Mau matinya selamat dari dajjal? Caranya bersedekah. Insyaallah semua ini husnul khatimah. La ilaha illallah. Itulah kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita nanti insyaallah. Amin. Memangnya ada orang yang mati tidak mengucapkan la ilaha illallah? Ada. Apa kalimat yang terakhir? Surat tanah. Mati. Bayangkan itu. Apa yang sering kau pikirkan? Apa yang sering kau lihat? Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau renungkan? Itulah nanti yang akan datang pada saat sakratul. Di saat kita terbaring menjelang sakratul maut, itulah yang terngiang di telinga kita. Subhanallah, alhamdulillah. Begitu juga dengan ibu yang suka sholawat. Atuna tufuli. Itu bukan sholawat Pak Ustadz, itu doa untuk Palestina. Atuna, berikan kepada kami tufuli, masa-masa kecil kami yang sudah dirampas oleh Israel. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Apa yang sering kita dengar, itu yang akan terngiang di telinga kita waktu mau mati sakaratul maut. Bayangkan waktu kita mau mati, tiba-tiba yang terdengar di telinga kita, tiba-tiba datang dari telinga sebelahnya, mati.
Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau cakapkan? Apa yang sering kau lantu? Masya Allah, ada Kiai Lutfi Zawawi. Saya kalau tahu gini, sehat Kiai. Sehat, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya tadi suaranya lantang karena nggak ada Kiai Lutfi. Setelah ada Kiai Lutfi, marilah kita banyak menyampaikan. Lembutkan hati kita. Kiai Lutfi orang pertama yang membawa saya ceramah ke Jakarta. Sebelum saya viral, sebelum orang kenal sama saya. Waktu haul Kiai Zawawi, saya ceramah. Nggak ada orang yang kenal, nggak ada orang peduli. Sampai akhirnya saya diusir-usir viral. Mudah-mudahan Allah membalas budi baik beliau. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan kita ini semuanya tidak pernah ada terhutang budi, karena kita tidak merasa transaksional, tapi kita berhubungan karena Allah semuanya, insya Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kita dipertemukan hari ini karena siapa? Karena yayasan. Iya, yayasannya karena Allah. Ibu juga kalau ditanya anaknya, jawabnya jangan sampai salah. Mama ketemu dengan papa dulu gimana? Ditangkap security. Papa ketemu dengan mama dulu gimana? Aku tidak pernah mencari mamamu, mamamu pun tidak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kamu. Begitu. Yang ketawa anak pondok. Selesaikan aja dulu baca kitabnya. Iya Ustadz, tapi kami di pondok siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, selalu terbayang dia. Usir dia dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudah baca ayat kursi nggak pergi juga Pak Ustadz. Usir dia dengan tasrif. Zahabat. Nggak hilang juga pakai fi'il mudhari. Yadhhabani adhabu. Nggak hilang juga. Zahaba yadhhabu zahaban zahibun madhubun idhhab la tadhhab madhhabun bidhabun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada yang bisa membentengi ahli sunnah dari fitnah akhir zaman. Satu-satunya yang bisa membentengi benteng terakhir umat Islam adalah pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkannya, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu enggak juga mau mendaftarkannya, inna. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustaz Somad itu ngomong aja. Kemarin saya DM enggak dibalas-balas. Saya nggak tahu passwordnya. Terus yang ngurus siapa? Admin. Makanya jangan marah ke saya. Saya pernah coba cari baca komen-komen. Oh, komen yang ngeri-ngeri semua. Apa kata dia? Ustadz, jadikan aku yang kedua. Saya cuma mau ngasih semangat sama adik-adik ini. Saya yang kurus, hitam, jelek, pesek begini, gundul lagi. Masih ada orang yang mau. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng ini, yang penting serius aja belajar. Jodoh gak akan kemana, tapi saingan di mana-mana. Kita doakan adik-adik kita serius belajar, hafal Quran, baca kitab. Mereka yang akan membela ahlus sunnah wal jamaah. Ustadz Somad, tolong jadwal ceramahnya jangan banyak-banyak. Kenapa? Ceramah jangan banyak-banyak, nanti Ustadz cepat mati. Tolong Ustadz jangan jadwal ceramahnya banyak-banyak, nanti kalau Ustadz mati gimana? Kalau aku mati, 1000 santri dari Ghausul Ibad akan membela ahli sunnah wal jamaah. Takbir! Itu kalau saya takbir, itu berarti ceramahnya udah 45 menit. Kenapa kalau saya 45 menit takbir, mau ngetes suara jamaah? Kalau suaranya kuat begitu, itu berarti masih tahan 1 jam lagi. Kalau saya ceramah 1 jam lagi sanggup? Ibu masih kuat? Saya udah mau mati. Ada di beberapa tempat pas dipancing takbir, Allahu Akbar. Jadi kalau udah gitu, ya udah kita sholatkan aja, sholat jenazah. Berikutnya yang ke-8, shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi kama yutfi'ul ma'an nar. Air sudah habis airnya, kenapa nggak dikasih minum lagi?
Sebagaimana air memadamkan api yang menyala, begitulah sedekah memadamkan api neraka. Mudah-mudahan kita selamat dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali pagi, 7 kali selepas maghrib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Bagaimana cara memadamkan api neraka? Shadaqatus sirri, caranya dengan sedekah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa transit ke neraka. Berikutnya yang ke-9, ada orang-orang yang ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak bisa terselamatkan karena menzalimi, mengambil harta, mencuri, korupsi. Tapi ada orang-orang yang bisa ditutupi dosa-dosanya itu dengan apa? Wa asbi'is sayyi'atal hasanata, iringilah dosa-dosa di masa lalu dengan perbuatan baik. Perbuatan baik yang bisa menghapuskan dosa itu diantaranya adalah sedekah. Tamhuha, bisa menghapuskannya, diantaranya adalah dengan cara bersedekah. Mohon maaf, yang diantara kita ini yang nggak punya dosa, tolong angkat tangan. Yang nggak punya dosa itu 3. Yang pertama, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Yang kedua, anin naim hatta yastaiqis, orang tidur sampai bangun. Yang ketiga, anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Makanya kalau ada yang ngangkat tangan, berarti dia tergolong salah satu. Kamu anak kecil, sudah tua, kamu tidur, sudah bangun, nggak ada alternatif lain, berarti yang ketiga. Mudah-mudahan saudara kita yang masuk rumah sakit jiwa sembuh, keluar lagi. Dan kalau dia sudah sembuh di tengah masyarakat, jangan dijudge, jangan diejek, jangan dibully. Karena di antara keluhan rumah sakit jiwa, banyak yang sudah sehat nggak bisa lagi diterima masyarakat. Kita salah memvonis orang. Saya tanya, kenapa kalian tidak menerima dia? Gara-gara waktu acara pesta dia nyanyi, Pak Ustadz. Terus lagunya, aku masih seperti yang dulu. Itulah yang membuat. Nanti ibu-ibu punya grup pengajian, datang ke guru kita Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, ngomong ke beliau, Pak Kiai, kami nyumbangnya nggak satu-satu tapi grup. Boleh nggak kami nyumbang satu kelas? Saya yakin Kiai pasti ngasih satu kelas. Nah, tapi buat nama kami. Namanya apa? Kelas jilbab pink. Lalu nanti yang sebelah lagi kami Pak Ustadz dari kelompok rider, born to ride to Jannah. Terus apa namanya? Namanya kelas Men in Black. Dan kami mau semuanya hitam Pak Ustadz, hitam semua. Terus papan tulisnya putih. Nah, bagus. Jadi insya Allah nanti yang terakhir, yang ke-10 adalah apa dia? Bahwa wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama kita mau menolong saudara kita. Saudara kita yang mau memasukkan anaknya sekolah, guru yang mau mengajar, kiai yang mau membacakan kitab, nanti anak-anak belajar, maka Allah pun menurunkan pertolongannya kepada kita, anak kita, cucu kita, suami, istri, keluarga sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah 10 yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.